Apakah Pak Jokowi akan berada di sisi Puan Maharani atau akan berada di sisi Ganjar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Busta Minarda. Kembali saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Busta Minarda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, percaturan politik di tubuh PDI Perjuangan akhir-akhir ini memang menarik untuk disimak. Di satu sisi, kita sangat meyakini bahwa Puan Maharani akan maju untuk Pilpres tahun 2024, baik sebagai calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden. Namun di sisi lain kita melihat masih dari tubuh PDIP, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, sekarang seperti tidak terbendung. Baru saja relawan Ganjar Pranowo di bawah naungan sahabat Ganjar melakukan deklarasi besar-besaran secara virtual di 34 provinsi di Indonesia. Sebagaimana dikatakan Ketua Umum sahabat Ganjar, Lena Handayani, ke depan sahabat Ganjar akan melakukan sosialisasi baik secara online melalui media sosial maupun secara offline kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Memang dukungan terhadap Ganjar Pranowo akhir-akhir ini semakin tak terbendung. Bahkan hasil survei Spektrum Politika Institute atau SPI yang berlangsung dari tanggal 23 Maret sampai 1 Juni 2021 menempatkan Ganjar Pranowo di atas elektabilitas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sungguh sangat mengejutkan. Dalam kondisi ini, bagaimana dengan Joko Widodo? Apakah Pak Jokowi akan berada nanti di sisi Puan Maharani atau akan berada di sisi Ganjar? Kalau sekiranya Ganjar dan Puan Maharani sama-sama maju menjadi calon presiden atau wakil presiden pada tahun 2024 mendatang. Kalau Puan Maharani maju dari PDIP, sudah jelas Ganjar akan maju dari partai lain. Kalau ini yang terjadi, yang jadi pertanyaan, di mana nanti posisi Jokowi? Kalau Jokowi berada di posisi Ganjar, berarti dia akan berpisah dengan Megawati. Namun kalau Jokowi nanti akan berada di posisi Puan Maharani, dia tentu akan terpaksa berpisah dengan Ganjar.
ini mungkin sulit ditebak atau sulit diperkirakan dari sekarang. Kita melihat beberapa waktu terakhir ini dinamika politik di tubuh PDIP. Bagaimana kita melihat Puan Maharani, Megawati, Effendi Simbolon, dan yang lain melakukan kritikan kepada Presiden Joko Widodo tentang pelaksanaan penanganan COVID-19. Waktu itu publik seakan memperkirakan telah terjadi keretakan antara Jokowi dengan Megawati. Mungkin saja Megawati atau Puan Maharani atau PDIP sendiri melihat ada kecondongan Jokowi kepada Ganjar. Dan kita lihat sebelumnya Megawati dan Puan Maharani tampak mulai berseberangan dengan Ganjar. Setidaknya terlihat dari beberapa perkembangan terakhir waktu itu. Namun baru-baru ini terlihat bagaimana Ibu Megawati dekat kembali dengan Jokowi. Sampai Ibu Megawati mengatakan menangis melihat Jokowi dikritik habis-habisan oleh publik. Kita tentu membaca apa yang sedang dimainkan oleh para politisi di PDIP saat ini. Apakah trik yang dilakukan PDIP beberapa waktu lalu antara Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, dan yang lain dengan Jokowi untuk menguji apa reaksi publik kalau kelihatan Jokowi ada kerenggangan dengan Megawati. Setelah itu dilihat lagi apa reaksi publik ketika Megawati Puan Maharani kembali baik dengan Jokowi. Atau bisa jadi ketika beberapa waktu lalu Megawati dan kawan-kawan di PDIP memainkan politik berjarak dengan Jokowi, cenderung kelihatannya suara Jokowi pindah ke Ganjar. Karena itu harus diperbaiki kembali, didekatkan kembali hubungan ini sehingga dengan harapan suara Jokowi atau pendukung Jokowi berbalik mendukung Puan. Bisa jadi seperti itu. Sebab politik adalah seni memainkan segala kemungkinan. Namun setidaknya yang semakin tampak ada persaingan yang nyaris terbuka antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo. Agak sulit kita mengatakan bahwa itu adalah sebuah permainan. Coba kita bacakan sebuah berita ini yang mungkin bisa memperkuat dugaan kita bahwa antara Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani atau Megawati memang bukan hanya sebagai trik untuk memenangkan calon presiden atau calon wakil presiden dari PDIP nanti, tapi memang telah mengarah kepada persaingan yang nyaris terbuka. Ini sebuah berita dari Detik News berjudul Relawan Ganjar deklarasi
besar-besaran elit PDIP. Titik 2. Belum apa-apa sudah bising. Jakarta. Relawan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendeklarasikan dukungan kepada jagoannya untuk Pilpres 2024 secara besar-besaran di 34 provinsi. Elit PDIP menyinggung kebisingan. Sekarang musim deklarasi dan deklamasi politik. Udara belum apa-apa sudah bising, kata senior PDIP Hendrawan Supratikno Senin 23 Agustus 2021. Hendrawan menegaskan pasangan calon presiden diusung partai politik ataupun gabungannya. Dia berharap kesejukan politik tetap terjaga. Padahal konstitusi jelas menegaskan paslon diusung parpol atau gabungan parpol. Jadi mari kita pelihara kesejukan kolektif tanpa intrik-intrik politik, kata Hendrawan. Hendrawan mengaku belum tahu tujuan relawan Ganjar Pranowo melakukan deklarasi besar-besaran. Menurutnya, ini hanyalah dinamika politik biasa, belum jelas arahnya. Semua seharusnya ikut aturan main dan alur waktu yang pas. Tapi inilah dinamika dan dialektika politik. Ada yang sekadar meramaikan panggung. Ada yang coba-coba buka lapak. Ada yang sebagai upaya menekan-nekan pilihan. Ada yang sekedar mengada-ada, kata Hendrawan. Deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo digelar secara besar-besaran. Relawan yang menamakan diri sahabat Ganjar itu mengklaim menggelar deklarasi dukungan di 34 provinsi untuk Ganjar sebagai calon presiden atau capres 2024. Sahabat Ganjar di Bojonegoro, Jawa Timur, Jatim mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar di sebuah rumah di Desa Bangilan, Kecamatan Kapas. Dilakukan secara sederhana tapi tetap menerapkan protokol kesehatan prokes pencegahan COVID-19. Selesai deklarasi, relawan Ganjar ini menggelar bakti sosial. Sahabat Ganjar membagikan sekitar 100 paket sembako yang didapat dari hasil patungan pengurus sahabat Ganjar Bojonegoro. Sambil membagikan sembako, sahabat Ganjar juga memperkenalkan sosok Ganjar. Narasi yang dibangun Gubernur Jawa Tengah itu merupakan sosok pemimpin yang didambakan. Jadi melihat statement dari petinggi PDIP Hendrawan ini memang terlihat bahwa deklarasi yang dilakukan oleh sahabat Ganjar ini bukan dari PDIP. Ini terlihat kesan demikian. Namun patut kita ikuti terus bagaimana perkembangan percaturan politik di tubuh partai terbesar dan partai yang sedang berkuasa saat ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu